Jadi I am itu dia sifatnya infinite, makanya di call the infinity. Nah, buat orang yang awam gitu, kadang-kadang suka bingung gitu, infinity itu apa? So we have to define the definition ya. Lalu ada kata infinitude gitu ya. What is the difference? Lalu dia berdiferensiasi dari infinity dia, dari infinity one menjadi the infinity one. Ada kata-kata infinity one lagi. Tidak ada infinity, infinity one, infinitude. Bayangkan Pak. Jadi kalau kita punya lingkaran nih Gam ya, kita tes dulu anak muda, kita punya lingkaran. I am itu kita bagi dua dulu nih ya. Ada infinitude, ada infinity. Ya, infinity. Kira-kira I am itu yang biasa dibilang alpha dan omega tidak alpha, itu infinitude atau infinity? Kalau kita masuk ke dalam lingkaran, siapa yang harus kita masuk ke dalam lingkaran? Infinity atau infinitude? Infinity. Ah, good. Itu intuition or you know? Baru dikirim presentasi sama Bri. That's good. So you explain. Tapi kan Pak Yusuf belum tahu, Ar belum tahu kan? Aku juga baru baca sih, jadi nah, jadi infinity itu tidak ada awal, tidak akhir. Nah, dia harus punya dalam tanda kutip ruang gitu, ya, ruang. Ya, nama ruangnya itu yang bisa menampung infinity itu adalah namanya infinitude. Nah, kita simbolkan dengan angka 8. Ya, angka apa tuh, Bang? 8. Angka 8 gitu ya. Nah, itu anggap ruangnya Pak Yusuf. Anggap ruangnya. Nah, jadi kalau si lingkaran itu yang kita anggap atom itu masuk ke dalam ruang-ruang yang infinitude, yang nggak terbatas juga, dia masuk semua sampai nggak ada celah, itu namanya the infinity. Namanya apa tuh kan? Kalau dia masuk, nah itu yang namanya the infinity. Infinity kan? one. Ya, nggak, itu namanya the infinity. The infinity kan, dia masuk. Kalau udah masuk infinity ya, baru I am. Jadi itu gabungan tuh, dia harus ada ruangannya, dan kalau ruangan itu terisi oleh atom-atom C. Infinity one dia menjadi the infinite, kan? Betul? Infinity atau the infinite. Nah, di Urantia dibilang, waktu dia sudah jadi I am, sebenarnya tidak jadi I am, dia sudah masuk dalam angka 8 dan semua dia sudah masuk di situ. Jadi dia muter-muter aja gitu. Kalau kita bilang, kalau tanda ini tak terhinggal, ini, ya dia di situ terpenjara. Nah, dia pengen bebas. Nah, kalau dia sudah di situ terus-terusan, sifatnya kan statik, dinamik, dan sebagainya, itu yang 7 sifat itu kan Pak. Dia non-potential, not actual juga kan artinya. Dia tidak actual, tidak potential. Nah, sampai eon of time, dia begitu. Nah, dia, kalau kita bilang punya will, gitu. Punya will, punya thought. Tapi karena dia seorang infinity, ya, ada namanya free will. Nah, jadi sebelum will, ada namanya free will. Ada di situ ada a kind of thought atmosphere di dalam ruangan itu ya, yang diisi oleh si infinity. Nah, dia mau pisahkan dirinya, dia mau merdekakan dirinya. Nah, jadi dia belum berpikir, baru will dia. Kalau di Urantia kan dibilang ada kehendak dia untuk keluar, tapi ini free will. Gitu. Nah, karena infinity ini kita anggap sakti, free will itu bisa harus bermanifestasi, harus kun fayakun gitu. Jadi free will aja udah kun fayakun. Contohnya ya, terjadinya Havona itu Seven Universe, itu free will dia yang kemudian nanti ada actionnya menjadi will, menjadi thought, dijalankan oleh yang banyak lah, Master of Universe yang Bapak bilang tadi, semua itu oh dia udah nggak ikut-ikut, dia udah nggak ikut-ikut lagi Pak. Itu dijalankan oleh anak buahnya ya. Nanti menarik kita itu. Nah, buktinya apa? Buktinya Outer Universe belum selesai.
Ya. Artinya free will dia itu masih direalisasikan kan. Dia baru free will, jadi free will yang dari situ udah kun fayakun gitu. Jadi will, kalau jadi will itu kayaknya dia udah mulai mikir lebih detail gitu ya. Ya, udah free will. Belum mikir sih, udah kendaknya udah mulai. Lalu jadi pre-thought dulu, baru jadi thought. Jadi kita harus breakdown seperti itu. Nah, kita ya coba lihat. Aduh, saya pengen ini deh, pengen naik haji misalnya. Nah, sebelum kita bilang mau, sebenarnya ada root-nya, ada free will-nya. Free will pengen naik haji gitu. Nah, itu jadi will. Belum jadi pikiran yang agak bulat tuh, masih jadi will. Nah, tapi karena dia sakti sudah mulai terbentuk. Ya. Nah, setelah itu baru jadi pre-thought mulai lebih nyata lagi kelihatan. Baru jadi thought, baru action. Actionnya dia juga nyuruh orang lain. So, jadi kita harus mengikuti jalan pikiran itu. Nah, lalu kenapa free will dia itu apa? Free will dia itu saya kasih tahu waktu itu to do good gitu. Menurut kacamata dia. Nah, pertanyaannya Ibu Rini, kalau dia to do good, kenapa dia create unqualified absolute yang kelihatannya not good gitu kan? That's pertanyaan Rini.